Apa sih yang harus kita siapin untuk mempersiapkan kematian itu tadi? Nah, ini foto yang bagus Bang, buat buku Yasin. Kan, saya mohon maaf pemirsa saya. Enggak begini maksud saya, mohon maaf nih. Saya kadang suka lihat tuh buku Yasin, itu fotonya nggak matching itu maksudnya. Karena mungkin yang meninggal di mana dia fotonya nih kok nggak ada foto yang keren gitu. Boleh juga. Besok kita pergi bareng yuk, mau nggak? Boleh. Ke studio, kita foto ya. Antum dan yang foto. Kita foto studio buat buku Yasin. Buat buku Yasin. Jadi begini, yang paling enak tuh kita meninggal dunia, dengan Allah kita nggak punya dosa, dengan manusia kita nggak punya salah. Itu yang keren tuh. Okay. Dengan Allah, maka dalam agama Islam disuruh tiap hari kita tobat, astagfirullahaladzim, istighfar setiap hari. Dengan Allah kita nggak punya dosa, dengan manusia tidak ada, nggak punya salah. Dengan siapapun kita minta maaf ya. Jadi nggak mesti nungguin Lebaran. Iya. Karena masih lama Lebaran nih. Jadi nggak Lebaran juga minta maaf. Bahkan sebelum kita tidur ada yang ngajarin, lepaskanlah hati kita dari segala kebencian kepada orang lain. Ada doa dalam Al-Quran, wala taj'al fi qulubina ghillal lilladzina amanu. Ya Allah, janganlah engkau biarkan dalam hatiku ada rasa dendam kepada orang lain. Jadi siapapun orang yang bikin salah sama kita maafkan. Jangan sampai dendam bertahun-tahun gitu. Jadi yang enak tuh dengan Allah kita nggak punya dosa, dengan manusia kita nggak punya salah. Nah, tapi kalau misalkan gini Ustaz, ada orang yang ketika dia sakit pun, dia tuh nggak ingat ibadah. Nah, apakah itu dia juga dihapuskan dosa-dosanya atau justru ditambah gitu? Iya benar. Padahal dalam sebuah riwayat Rasulullah mengatakan orang al-mu'min kalau dia lagi sakit, ya kan, maka penyakitnya tadi itu menghapuskan segala kesalahan dengan syarat dia sabar. Dengan syarat dia sabar gitu kan. Dengan syarat dia menyadari bahwa bisa jadi ini semua teguran dari Allah. Betul sekali, ada juga orang yang pas lagi sakit malahan jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Disuruh istighfar, disuruh sholat, suruh taubat, dia malah nggak mau ya. Jadi penyakitnya bukan membawa kebaikan, malahan membawa keburukan buat dia. Sementara orang yang beriman tuh sampai kata Nabi, hatta syaukatu yushakuha, sampai duri yang keinjak di kaki dia tuh, kalau dia sadar, dia sabar, Allah hapusin dosa-dosa dia. Ada begini sebuah hadis Rasulullah mengatakan, sesungguhnya innal abda, seorang hamba, oleh Allah udah ditetapkan manzilatuhu fil jannah. Ada orang yang sudah ditetapkan oleh Allah di surga posisinya mulia. Tapi begitu dia hidup di dunia, amalnya nggak banyak. Ibadah dia dikit, baca Quran dia jarang. Pokoknya sementara Allah udah takdirin dia posisinya mulia di surga. Ternyata di dunia amalnya nggak banyak. Apa yang terjadi? Allah berikan dia ujian. Penyakit di tubuhnya. Fasobaro ala dzalika. Dan dia sabar ketika mendapatkan semua ujian itu. Sampai akhirnya hatta yablughul manzilatallati qad katabahullahu lahu, sampai akhirnya dia berada di tempat yang sudah Allah tetapkan, bukan dengan amal solehnya, tapi dengan apanya? Kesabarannya saat menghadapi penyakit, ujian gitu. Pokoknya ada orang yang menempati posisi yang mulia bukan dengan amal solehnya, tapi dengan kesabarannya saat menghadapi ujian. Kan ada orang yang amalnya banyak nih, dia menempati mulia. Ada orang yang ke surga bukan dengan amalnya, dengan kesabarannya saat menghadapi musibah. Satu hari pernah Nabi Muhammad dengan para sahabat, ada jenazah lewat, jenazah. Terus kata sahabat, ini orang-orang yang baik. Kata Nabi, mustarihun. Kemudian tak lama kemudian datang jenazah lagi. Kata sahabat bilang ini orang yang tidak baik. Kata Nabi, mustarohun. Jenazah yang jauh, sahabat nanya, Rasulullah, mal mustarih wa mal mustaroh. Nabi, apa arti kalimat mustarih dan mustaroh? Begini kata Nabi, kan yang pertama engkau bilang orang yang baik. Maka mustarihun arti dia istirahat. Orang yang baik kalau meninggal dunia istirahat daripada capeknya dunia. Saya kadang-kadang mohon maaf ya, ada orang tua meninggal dunia, hidupnya capek ngurus anaknya. Ya Allah, kadang-kadang badannya kurus gitu kan, capek ngurus anaknya ujian, sampai akhirnya dia meninggal dunia. Ini ibu, Allah ampuni kesalahannya, ya kan? Begitu dia meninggal dunia, karena dia orang yang baik, dia istirahat daripada capeknya hidup di dunia.
di dunia hidup capek nggak kadang-kadang? Banget. Capek. Saya kadang-kadang terus terang semoga Allah rahmati orang tua kita ya, yang masih hidup panjang umur, Amin. yang udah meninggal Allah jadikan kuburnya taman-taman surga. Amin. Ada orang tua, capek orang tua kita. Ya kan, ngelahirin kita, ngurus kita dari kecil. Ya kan, segala macem lah. Dia nggak pernah tuh dalam hidupnya ibu kita istilahnya senang-senang kayak kita gitu. Sejak dia nikah ngurus anaknya segala macem, sekolahnya segala macem, terus mikirin sampai itu anaknya nikah. Ya kan, dia meninggal dunia. Orang yang baik kalau meninggal kata Nabi dia istirahat. Sementara orang yang tidak baik kalau dia meninggal dunia kita yang istirahat. Kan orang kalau jahat hidup kita kan capek. Iya. Ya enggak? Ada orang tukang nyolong burung di kampung. Orang yang punya burung tiap malam masukin gitu tuh. Yang tukang nyolong burung mati. Aman lah kita kan. Udah pules tidur. Enak. Lega gitu Lega. kan. Ada tuh orang sekarang apa jadi colong. Iya. Enggak, mesin air apa aja dah. Sekarang mesin air ditutupin kerangkeng. Sampai laki orang dicolong satu. Orang yang jahat meninggal dunia itu orang pada girang. Iya. Maka kata Nabi, kalau yang meninggal orang yang baik, mustarohun, dia istirahat. Kalau yang meninggal orang yang nggak baik, kita yang istirahat. Kita yang istirahat. Maka saya bilang tadi Allah sayangilah orang tua kami ya Allah. Ayah kami, ibu kami, mudah-mudahan sekali lagi yang udah meninggal. Kita tahu capek orang tua kita. Amin. Dan pernah Rasulullah, Khadijah istrinya meninggal. Nabi berkata begini, Bashir Khadijah, sampaikanlah berita gembira untuk Khadijah. Udah meninggal Khadijah. Dia akan memiliki rumah di surga dari emas, permata, dari perhiasan yang mulia. Kenapa Nabi bilang begitu? Khadijah tuh istri Nabi di saat Nabi lagi susah-susahnya. Sampai sakit-sakitan Khadijah. Kan diboykot selama 3 tahun, kemudian meninggal dunia. Dan Nabi itu sedihnya luar biasa gitu. Sampai kata Nabi kalau ingat Khadijah, Bashir Khadijah, sampaikan berita gembira buat Khadijah, dia punya qasran, dia punya istana di surga. Min zahabin, daripada emas, dari permata gitu. Karena kesabaran Khadijah radhiyallahu anha. Jadi Mudah-mudahan walaupun kita sakitnya mau pendek mau panjang, secara konsepnya memang sakit itu menghapuskan dosa-dosa menghapus kita. dosa. Jadi sakit itu menghapus dosa, nambah ilmu. Bahkan gara-gara sakit keluarga jadi kumpul. Betul nggak? Gara-gara sakit orang rajin ibadah. Bahkan gara-gara sakit orang jadi jarang berbuat maksiat. Benar. Coba dah tengok di tempat-tempat hiburan malam, tempat maksiat. Yang Ada datang yang orang sakit. sehat, orang sakit. Orang sehat. Bang. Orang sehat. Ada nggak orang pakai infusan? Jik. Nggak ada.